momentum ini saya juga memberikan imbauan ya kepada masyarakat bahwa naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik ya. Perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik ya. Pendakian gunung semakin populer di kalangan anak muda terutama di Indonesia. Aktivitas ini bukan hanya menjadi pelarian dari rutinitas, tetapi juga menjadi sarana membuat konten. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya? Masih bersama kami ada Kansa. Pendaki di usia muda ini sudah mendapatkan rekor muri, 3 rekor muri sebagai pendaki termuda untuk pendakian puncak Kilimanjaro Afrika, Elbrus Rusia, dan puncak Aconcagua di Argentina. Juga masih bergabung bersama kami Samsul Padli, Korlapsar Lombok Timur, dan Aping Alkaf, tim relawan Kalpa Rinjani. Nah, bicara soal FOMO, tadi kita ngomongin soal FOMO ya, Kansa, iya orang naik gunung mencintai alam hal yang baik. Benar. Mau healing itu hal yang baik, Ya. tapi kan harus tahu juga kemana healingnya, Betul. tepat atau enggak, udah siap atau belum. Betul. Apa sih yang harus disiapkan kalau bicara soal mendaki gunung biar nggak sekedar FOMO doang? Aku setuju banget kalau gunung atau alam tuh bukan lapangan kita biasanya. Kalau misalnya kita mau lagi galau mau naik gunung tuh nggak bisa kayak gitu. Karena alam tuh di dalamnya ada bahaya, ada risiko di dalamnya. Harus banyak persiapan yang kita lakukan. Persiapan-persiapannya banyak banget. Yang pasti yang pertama yang tadi aku juga udah bilang, kita harus didampingi oleh orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Aku selalu ditemenin sama guide-guide, biasanya kalau lagi naik gunung, sama ayah aku juga yang sebagai guide juga di pendakian gunung juga. Karena mereka bakal yang nemenin kita, mereka yang bakal nge-backup kita kalau ada apa-apa, dan kita pasti nggak bisa sendirian kalau lagi di alam juga. Yang kedua pasti kita harus tahu literatur gunung yang akan kita daki. Misalnya kita mau naik Gunung Rinjani, kita harus tahu misalnya di sana jalurnya seperti apa sih, medannya kayak gimana, tipe jalurnya tuh seperti apa, ada berapa camp di sana, yang ada mata airnya tuh di mana-mananya. Jadi itu kita sudah siap sama kondisi lapangan yang ada di sana. Kita udah siap sama apa yang bakal terjadi sama kita di sana gitu. Yang bakal kita lihat di sana tuh kita udah siap. Yang kedua kita harus bikin juga rancangan operasional pendakiannya. Kayak tadi kita mau naik pakai operator apa, operatornya siapa, guide-nya siapa, posternya posternya kita bakal pakai berapa, lalu bawaan kita bakal seberapa berat, kita harus nyiapin juga biaya data terduganya, nomor-nomor daruratnya. Jadi memang harus disiapkan sematang dan sedetail mungkin. Jadi jangan sampai ada yang kemis agar pendakiannya juga aman dan nyaman juga. Yang selanjutnya pastinya latihan fisik. Karena lagi-lagi pendakian gunung tuh membutuhkan fisik yang sangat-sangat matang juga, bisa lari atau apapun itu. Selanjutnya perlengkapan juga harus harus yang sangat matang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sekarang pun lokal pun juga sudah banyak yang bagus juga. Lalu perbekalannya juga pastinya, dan pastinya tidak meninggalkan ibadah dan doa juga. Dan selalu ingat kalau buat aku sendiri puncak adalah tujuan, tapi keselamatan tetap nomor 1. Jadi hakikat pendakian adalah kembali ke rumah dengan selamat. Itu yang harus lagi. Bukan mencapai puncak saja ya, tapi kembali ke rumah dengan selamat. Saya tanyakan ini ke Mas Aping lagi. Kan dalam kondisi yang semestinya ideal, aturannya harus ditegakkan dengan tegas juga ya Mas Aping, karena ini bicara soal keselamatan pendaki. Misalnya soal kasus kemarin pendakian Juliana Marins, itu 5 orang berbanding dengan 1 guide saja. Artinya ini tidak ideal dong kondisinya ya? Jadi yang paling utama dalam suatu pendakian itu adalah salah satu yang paling penting itu adalah mengumpulkan informasi, karena semakin banyak informasi yang kita dapat tentu akan meminimalisir resiko. Nah sekarang ini fenomenanya banyak pendaki-pendaki yang pendaki-pendaki pemula ini yang hanya demi konten, mereka memaksakan diri tanpa memahami karakteristik gunung, tanpa memiliki informasi yang cukup tentang gunung, kemudian mereka hanya tergoda untuk ingin berselfie di gunung atau ingin mendapatkan gambar yang bagus, sehingga mereka cenderung untuk mengabaikan SOP minimal standarisasi dalam suatu pendakian itu mereka sangat minim. Apalagi Rinjani ini berbeda karakternya dengan kebanyakan gunung yang ada di Indonesia. Jadi sementara saat ini para pendaki pemula ini lagi ngetren pada ingin TikTok istilahnya pendaki zaman sekarang, berangkat langsung pulang tanpa harus menginap di situ. Nah kondisi ini kadang yang memaksa mereka untuk melakukan pendakian tanpa perencanaan dan tanpa peralatan, bahkan tanpa logistik yang memadai. Sementara cuaca di gunung itu sangat berbeda, ancamannya juga sangat serius dan selalu ada. Itulah yang membuat
banyak pendaki-pendaki pemula yang kemudian mengalami kecelakaan di gunung. Artinya kondisi-kondisi ini juga bagi pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani harus mendapatkan respon yang cukup baik. Dari pihak ya, tentu harus berbenah, tentu harus mempersiapkan beberapa peralatan yang harus selalu ada di kawasan Rinjani, baik itu di base camp maupun di Pelawangan ataupun di danau. Jadi sudah saatnya pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani ini memperlakukan sistem-sistem yang memang sudah ada sebelumnya untuk lebih dikuatkan. Artinya pihak pengelola harus menyediakan peralatan-peralatan untuk penyelamatan sehingga tidak terkendala lagi waktu untuk mengambil peralatan atau kita waktu hanya untuk saling menunggu. Jadi sudah saatnya memang BTNGR untuk lebih maksimalkan untuk lebih membenahi jalur untuk mempersiapkan peralatan-peralatan keamanan untuk para pendaki. Apalagi sekarang ini Rinjani sedang rame-ramenya, jadi sehari itu bisa sampai 700 orang kuotanya untuk melakukan latihan. Jadi itu membuat Rinjani sangat ramai dan sangat diminati. Ya, Mas Aping, apa kondisi di lapangan yang masih tidak ideal terkait ini? Terkait keselamatan pendaki, terkait kesiapan evakuasi, juga pengecekan pendaki sebelum naik ke Gunung Rinjani, apa yang masih harus dibenahi, apa yang masih belum maksimal? Yang belum maksimal di sini peralatan-peralatan ini, peralatan yang evakuasi, peralatan penyelamatan yang harus ready selalu ada di base camp maupun di beberapa tempat, misalnya itu di Pelawangan atau itu di danau. Dan yang paling penting juga trekking organizer itu harus memiliki pasukan, artinya memiliki guide-guide yang paling tidak memiliki ilmu mountaineering, paling tidak dia memiliki sedikit pengetahuan tentang vertical rescue, sehingga para guide-guide itu bisa mendampingi tamu, dan ketika kejadian seperti yang dialami Juliana atau korban yang lain, paling tidak guide itu bisa melakukan langkah-langkah awal di dalam penyelamatan. Artinya selain meningkatkan kompetensi daripada trekking organizer itu sendiri, pihak trekking organizer dalam hal ini PGI mungkin harus bisa diajak duduk bersama untuk meningkatkan kapasitas dari guide-guide itu sendiri. Jangan hanya bermodal pernah naik gunung atau dia orang sekitar, orang Sembalun ataupun orang Senaru, kemudian mengaku dirinya pernah melakukan pendakian Gunung Rinjani. Dan sekarang ini persoalannya banyak guide-guide itu yang tidak berlisensi. Artinya memang peningkatan kapasitas guide ini harus ditingkatkan, terutama di dalam memahami ilmu mountaineering. Ya paling tidak mereka memahami ilmu vertical rescue ataupun survival itu sendiri. Karena ketika terjadi kecelakaan, yang pertama harus bertanggung jawab dan pertama harus bisa melakukan upaya-upaya penyelamatan ya porter dan guide itu sendiri. Ya. Kalau dari Mas Samsu, apa yang diimbau untuk para pendaki agar lebih berhati-hati lagi? Termasuk kalau dari sisi evakuasi, apa sih yang masih dibutuhkan dari tim SAR kalau di kondisi Gunung Rinjani? Banyak yang kita butuhkan, peralatan, seperti apa yang tadi sampaikan Bang Alkam, bahwa ada shelter untuk peralatan vertical rescue supaya sudah dijangkau kalau ada trouble seperti ini langsung cepat ditangani. Kalau dia menunggu kita dari bawah, perjalanan kita saja ke Sembalun sudah makan waktu 1,5 jam. Belum jalan kaki sampai ke Punggungan udah 6,5 jam. Gitu. Jadinya lambat. Kenapa lambat? Ya karena perjalanan kita. Gitu. Seandainya peralatan itu ada standby di sana, cepat ditangani. Pasti porter, guide dan pendaki ada yang bisa melakukan evakuasi. Shelter peralatan di lokasi yang terjangkau itu ya Mas Samsul ya? Yang dibutuhkan salah satunya adalah shelter peralatan di lokasi yang terjangkau untuk mempermudah kalau ada kondisi darurat untuk melakukan evakuasi, begitu ya? Iya Mbak. Ya. Terima kasih Mas Samsul, terima kasih juga Mas Aping sudah hadir di Rosi dan memberikan bagaimana kondisi di sana soal evakuasi, apa yang masih dibutuhkan, apa yang masih perlu dievaluasi agar jangan sampai ada kasus seperti yang menimpa pendaki asal Brasil terulang kembali. Terima kasih Mas Samsul, terima kasih Mas Aping. Terima kasih. Saya ke Kansa dulu. Jadi artinya kan perlu diperbaiki ya.
kalau dari pendaki apa yang masih harus diperbaiki lagi dari sisi aturan misalnya atau hal yang mendukung pendakian di Indonesia khususnya tidak hanya di Rinjani tapi gunung-gunung lainnya yang sudah Kansa kunjungi? Oke. Kalau mungkin kalau dari personal pendakinya lagi pastinya harus lebih siap dan matang lagi karena seperti dibilang tadi gunung bukanlah medan kita hari-harinya. Gunung itu ada bahaya juga, ada resikonya juga harus disiapkan dengan yang matang. Lalu untuk peraturan-peraturan yang di-apply lagi di tiap-tiap gunung juga. Waktu kemarin aku ke Gunung Aconcagua, Elbrus, dan Kilimanjaro di luar negeri, memang peraturan sangat-sangat ketat. Mulai dari operatornya yang tidak boleh meninggalkan para pesertanya, atau enggak mereka akan diberi sanksi juga sama Taman Nasional mereka. Dan beberapa peraturan-peraturan sangat-sangat ketat yang membuat pendakiannya bisa jadi lebih lancar dan lebih aman lagi. Dan aku harap bisa di-apply juga di Indonesia juga dengan peraturan yang lebih ketat lagi, akan lebih minimalisir lah terjadinya risiko-risiko yang akan terjadi juga. Ya, jangan sampai ada risiko yang tidak bisa tertangani sejak awal. Nah, apa yang terjadi pada Juliana Marins dan proses evakuasi yang disorot dunia menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk mengutamakan keselamatan dalam setiap pendakian.